Jika kita mencermati dinamika diplomasi pertahanan Republik Indonesia dalam beberapa warsa terakhir, perhatian publik mungkin telah jenuh oleh narasi megah akuisisi jet tempur Rafale dari Prancis atau kemitraan strategis yang masif dengan Ankara. Namun, pernahkah Anda menyadari keberadaan satu kekuatan Eropa yang hubungannya dengan Jakarta tampak senyap, dingin, hampir tanpa riuh rendah media, tetapi sekalinya bermanuver langsung mengubah kalkulasi geopolitik kawasan? Benar, kita sedang membicarakan Italia. Di saat para pengamat masih sibuk berdebat mengenai urgensi kapal selam atau rudal pertahanan pantai, di balik layar, Jakarta dan Roma sedang merancang cetak biru baru bagi kekuatan maritim Asia Tenggara. Ini jelas bukan sekadar transaksi komersial di atas kertas bermaterai. Ini adalah transfer doktrin tempur tingkat tinggi. Bayangkan saja, ketika publik domestik masih terjebak dalam perdebatan a priori mengenai apakah Indonesia layak mengoperasikan kapal induk di belahan bumi lain, tepatnya di Pangkalan Komando Marina Militare, para prajurit terbaik TNI Angkatan Laut justru telah melangkah jauh ke masa depan. Mereka tidak sedang melakukan studi banding seremonial. Mereka berada di pos komando, menguasai setiap jengkal teknologi dari salah satu kapal induk legendaris Eropa, ITS Giuseppe Garibaldi. Platform mutakhir yang kelak diproyeksikan akan menyandang nama KRI Gajah Mada atau KRI Jenderal Sudirman. Pertanyaannya, masihkah kita menganggap diplomasi pertahanan kita biasa-biasa saja? Mari kita bedah taktik sunyi ini secara jernih. The Big Brother Metaphor. Terdapat sebuah analogi geopolitik yang sangat presisi untuk menggambarkan realitas yang tengah berlangsung di pangkalan militer Taranto saat ini. Marina Militare, Angkatan Laut Italia, seolah sedang merangkul pundak perwira TNI, Angkatan Laut kita dan menegaskan sebuah komitmen. Kalian tidak akan berjalan sendiri. Kami akan mengawal dan kami akan mentransfer seluruh metodologi taktis ini hingga kalian benar-benar khatam mengendalikan monster laut ini. Ini bukan sekadar retorika diplomatik yang normatif. Informasi dari lingkaran dalam mengindikasikan bahwa ketika kapal bergeladak datar ini memulai pelayaran perdananya menuju garis pantai Nusantara, ia tidak akan dibiarkan berlayar secara mandiri begitu saja. Pelayaran transsamudra yang syarat risiko tersebut dikabarkan akan diawaki secara terintegrasi, joint crew, antara prajurit TNI, Angkatan Laut, dan para instruktur veteran dari Angkatan Laut Italia. Mari kita gunakan logika strategis yang mendasar. Jika Italia hanya mengejar profit komersial semata, mereka cukup menyerahkan kunci kapal, memberikan tumpukan dokumen manual operasional, lalu berucap, "Arrivederci, semoga beruntung." Namun, Roma memilih jalur yang berbeda. Mereka menerjunkan personel terbaiknya untuk ikut berlayar, berbagi kompartemen yang sama, menghadapi badai yang sama, demi memastikan doktrin operasional kapal induk ini tertanam secara sempurna dalam sanubari pelaut kita. Ini adalah bentuk pengakuan de facto atas kapasitas TNI Angkatan Laut sebagai calon kekuatan Green Water Navy yang mematikan. Analisis taktis. Kini, mari kita telaah secara objektif. Mengapa kehadiran platform sekelas Garibaldi buatan Italia ini begitu krusial hingga menuntut keterlibatan Roma sedalam itu? Secara geografis, Indonesia adalah imperium maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Mengamankan 3 alur laut kepulauan Indonesia, ALKI, hanya dengan mengandalkan armada kapal patroli ringan adalah sebuah kenaifan taktis. Kita membutuhkan apa yang disebut sebagai Floating Mobile Command Post, sebuah pos komando terapung berkemampuan tinggi dengan daya pukul yang mandiri serta efek deteren yang nyata. Melalui kapal bergeladak datar ini, TNI Angkatan Laut tidak sekadar menambah kuantitas armada. Kita mendapatkan pangkalan udara terapung yang mampu meluncurkan helikopter anti kapal selam secara simultan, menggelar armada drone intai jarak jauh, sekaligus menjadi pusat kendali operasi amfibi terpadu. Ketika kapal ini secara resmi memperkuat jajaran armada dan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada atau KRI Jenderal Sudirman, kehadirannya di palagan kritis seperti Laut Natuna Utara akan langsung merombak kalkulasi strategis kekuatan asing manapun. Dan bagian paling menarik yang membuat kompetitor kawasan merasa tidak nyaman adalah kita tidak merangkak dari nol. Kita langsung melompati beberapa anak tangga evolusi militer berkat bimbingan langsung dari salah satu arsitek perang maritim terbaik di Mediterania. Geopolitik dan sindiran tingkat tinggi. Pertanyaan taktisnya adalah, mengapa Italia bersikap begitu akomodatif terhadap kepentingan pertahanan Indonesia? Apakah ini murni altruisme geopolitik? Tentu saja tidak. Dalam konstelasi hubungan internasional, kepentingan nasional adalah panglima. Namun, kecerdasan diplomasi Jakarta terletak pada kemampuan kita memanfaatkan momentum. Italia
melalui raksasa industri pertahanan globalnya seperti Fincantieri dan Leonardo, menyadari sepenuhnya bahwa epicentrum gravitasi ekonomi dan keamanan dunia telah bergeser secara permanen ke kawasan Indo-Pasifik. Mereka membutuhkan jangkar strategis yang kredibel di Asia Tenggara, dan siapakah kandidat terbaik itu jika bukan Indonesia, pemegang hegemoni ekonomi ASEAN sekaligus penjaga gerbang utama jalur perdagangan dunia. Bagi Italia, membidani lahirnya kekuatan kapal induk baru di Asia Tenggara adalah pernyataan tegas bahwa mereka adalah aktor global yang wajib diperhitungkan. Bagi Indonesia, ini adalah langkah skakmat yang sangat elegan. Kita memperoleh alutsista berstandar NATO, menyerap doktrin tempur kelas dunia, sekaligus mengamankan mitra strategis yang bersih dari beban sejarah kolonial maupun intervensi politik yang mengekang. Jadi, bagi pihak-pihak di luar sana yang tempo hari sempat meremehkan kerjasama kita dengan Italia dan menganggapnya sebagai belanja panik, kami persilakan Anda untuk melanjutkan tidur nyenyak Anda. Di saat Anda sibuk menyusun narasi pesimistis di media sosial, para perwira muda TNI Angkatan Laut di Italia sedang sibuk menguasai sistem taktis, bersiap membawa pulang raksasa samudra ini ke haribaan Ibu Pertiwi. Pada akhirnya, kemitraan strategis Indonesia dan Italia membuktikan sebuah tesis bahwa supremasi di laut tidak dibangun di atas fondasi retorika yang bising. Ia ditempa dalam keheningan pangkalan militer, melalui jabat erat dua kekuatan maritim yang saling menghormati, dan lewat pelayaran panjang yang akan segera menorehkan tinta emas dalam sejarah. Ketika KRI Gajah Mada atau KRI Jenderal Sudirman akhirnya melakukan docking di dermaga Surabaya dengan sangsaka merah putih berkibar perkasa di tiang tertinggi, dunia akan tersadar bahwa diplomasi sunyi kita telah melahirkan sebuah kekuatan baru yang teramat bising. Bagaimana analisis Anda? Sampaikan argumen Anda di kolom komentar.